Melihat teman ternyata tertarik cacing tanah itu karena selama ini itu memang masyarakat sudah tahu cacing itu, tetapi belum tahu kegunaan dia di lingkungan pertanian. Lalu saya secara spesifik mempelajari awalnya Mas pada tahun mulai 1997 saya mulai meneliti cacing tanah itu tentang peran dia dalam memproses berbagai limbah organik. Nah, kemudian itu terus berkembang, lalu menghasilkan produk vermikompos dan produk-produk lainnya yang berguna untuk mendukung pertanian organik. Lalu perkembangannya kemudian saya melihat karena lahan-lahan hutan itu sudah mulai dikonversi menjadi lahan pertanian, lalu saya meneliti itu apakah ketika hutan itu dibuka dikonversi menjadi berbagai lahan pertanian itu cacing tanah tadi berubah ragam atau jenisnya. Jadi ternyata cacing tanah itu tidak hanya satu jenis tapi banyak jenis. Nah, lalu itu mengalami perubahan ketika hutan diubah jadi lahan pertanian karena apa? Semulanya tertutup oleh pohon, kemudian tidak. Itu padahal cacing itu makanannya adalah serasa atau bahan organik, lalu juga suka yang tanah yang lembab. Nah, ketika hutan dibuka akan lebih panas. Nah, ternyata keragaman cacing berubah, fungsinya di dalam tanah itu berubah. Kan cacing itu kita tahu bersama bahwa tubuhnya itu kan besar ya, sehingga ketika dia bergerak di dalam tanah dan itu berperan penting di dalam tanah yang sehat karena apa? Menghasilkan pori atau porositas tanah yang itu sebagai jalan air hujan masuk ke dalam tanah sehingga mengisi cadangan air di dalam tanah, lalu juga menjadi jalan oksigen masuk ke tanah sehingga menjadi sumber oksigen bagi perakaran tanaman dan juga makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Nah, setelah tahu tadi porositas ketika hutan berubah, porositas tanah berubah, kemudian berkembang berbagai langkah penelitian sudah dilakukan. Kemudian baik di lahan kering maupun lahan basah sawah misalnya, ternyata cacing itu menjadi tanda atau yang sering disebut sebagai bioindikator sebagai tanah yang sehat. Nah, tanah sehat itu merupakan tanah yang mampu menopang atau menjadikan tanah itu berfungsi menjadi tempat tumbuh tanaman sehingga tanaman itu bisa menghasilkan dengan baik dan hasilnya pun juga bergizi, nilai baik, sehingga tanah yang sehat akan menghasilkan pangan yang sehat. Artinya kesehatan kita tergantung pada kesehatan tanah. Nah, di situ peran cacing tanah itu penting banget. Nah, kemudian kepentingan cacing tadi fungsinya tidak hanya membuat pori tadinya, tetapi juga cacing itu bisa menguraikan limbah organik. Jadi sampah-sampah atau hal-hal lain yang ada di dalam tanah itu bisa terurai menjadi unsur hara. Kemudian juga bisa mengikat karbon di dalam tanah. Nah, karbon itu apa? Karbon itu kalau senyawa, misalnya kita ada limbah dapur atau limbah rumah makan masuk ke tanah begitu, itu banyak mengandung senyawa karbon. Nah, kalau itu dilepaskan diurai akan terlepas bisa menjadi CO2 ke udara. CO2 ada juga menjadi metana. Nah, CO2, metana dan macam itu adalah gas rumah kaca. Nah, keberadaan cacing itu dia makan bahan organik tadi. Kemudian di dalam tubuhnya bekerja sama dengan mikroba menguraikan itu, lalu mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu banyak mengandung karbon. Nah, ketika karbon tersimpan di dalam kotoran cacing itu, pertama dia akan mengundang mikroba lain untuk hidup di situ, sehingga keragaman mikroba dan juga fungsi mikroba akan meningkat. Selain itu, karbon yang tersimpan di dalam kotoran cacing lama-kelamaan
kalau masih baru kan lembek, tapi semakin lama itu semakin kering. Nah, ketika kering itu menjadi keras. Nah, keras berarti karbonnya akan tersimpan lama di dalam kotoran cacing itu. Akibatnya apa? Tidak terubah sebagai gas rumah kaca. Maka keberadaan cacing itu bisa mengendalikan, atau istilah kerennya begitu, mitigasi gas rumah kaca. Kemudian tadi di dalam tubuh cacing banyak bekerja sama dengan mikroba, bakteri, fungi, dan macam-macam, pokoknya makhluk hidup, makhluk halus. Nah, fungsinya apa? Salah satu hasil penelitian terbaru saya tahun 2024 mengungkapkan bahwa bakteri yang ada di dalam tubuh cacing tadi berpotensi sebagai pengikat N2 dari atmosfer, sehingga nanti kalau bakteri itu ada di dalam tanah mampu membantu petani mengurangi kebutuhan pupuk N. Contohnya apa? Urea misalnya, atau yang lain. Lalu juga di dalam tubuh cacing itu ada bakteri yang fungsinya menguraikan fosfat. Fosfat itu apa? Jadi tanaman itu perlu makan. Yang utama adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, nitrogen tadi bisa dibantu disediakan oleh bakteri yang penambat nitrogen. Lalu fosfor. Fosfor ini di dalam tanah itu petani kan kebanyakan memupuk itu overdosis. Nah, sehingga di dalam tanah banyak deposit atau endapan fosfor itu. Nah, ketika ada mikroba dari cacing yang memiliki kemampuan melarutkan fosfat ini akan sedikit demi sedikit akan dilepaskan, sehingga itu nanti bisa diserap kembali oleh tanaman. Kemudian kalium itu juga merupakan unsur yang diperlukan oleh tanaman untuk memperkokoh batang. Nah, juga membuat rasa manis kalau itu buah. Nah, di dalam tubuh cacing juga tersedia bakteri yang mampu melarutkan kalium. Nah, dari sisi itu dia akan meningkatkan kesuburan tanah. Lalu bagaimana dari sisi penyakit? Nah, di dalam tubuh cacing tadi juga terdapat mikroba yang mampu berperan melawan berbagai penyakit yang ditularkan dari tanah. Tidak hanya itu, juga satu hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa bakteri itu juga menghasilkan berbagai hormon atau stimulan untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Jadi tadi kalau bisa dilihat begini, permasalahan utama selain perubahan iklim ya Mas, yang memberikan efek kekeringan, banjir, kemudian penyakit baru, itu berbahaya banget bagi keberlanjutan produktivitas pertanian. Nah, untuk itu tanah perlu dijaga supaya mampu beradaptasi terhadap tantangan-tantangan perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah kita itu hampir seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, itu sudah dikategorikan banyak yang terdegradasi. Apa maksudnya? Kita lihat hanya dari satu sisi saja, misalnya dari kandungan karbon tadi. Idealnya tanah itu mengandung karbon sekitar 3-5% untuk bisa berproduksi dengan baik, tanahnya sehat. Tetapi faktanya sekarang kebanyakan sudah di bawah 2%, bahkan ada yang di bawah 1%. Nah, apa akibatnya bagi tanah? Karbon tadi memperbaiki tanah itu mudah diolah. Tanah tidak mudah terkikis oleh kekuatan aliran air. Lalu itu secara fisik. Kemudian membuat pori tadi bagus. Lalu agregat tanah juga baik. Nah, dari sisi kimia atau kesuburan menjadi pengendali pH. Lalu juga mengatur ketersediaan hara, yang itu akan menjadikan tanaman lebih tahan terhadap berbagai kondisi kekurangan hara. Lalu yang terlebih penting ini, karbon, ketika tanah banyak karbon, tanah-tanah yang mineral ya, itu dia akan membantu tanah itu mengikat air. Nah, padahal tadi perubahan iklim, suhunya semakin tinggi, air yang ada di dalam tanah cepat menguap. Nah, ketika ada bahan organik yang dibantu oleh cacing tadi, maka tanah akan semakin mampu mengikat cukup air, membantu tanaman relatif tahan terhadap kekeringan. Dan masih banyak
potensi-potensi kebermanfaatan cacing yang masih perlu diungkap. Tapi sayangnya kita semua nggak care. Jadi kita menganggap itu fauna atau hewan yang menjijikkan. Tapi di sisi lain kita sangat berhutang budi kepada cacing tanah. Maka tidak berlebihan lah kalau saya menjuluki cacing itu sebagai pahlawan bagi kita dalam menghadapi pertanian, menghadapi berbagai kompleksitas tantangan global tadi. Karena sekali lagi pangan kita tergantung pada tanah. Tanah sehat akan menghasilkan pangan sehat. Jadi kalau kita pengen sehat, mari kita merawat tanah dan mempedulikan cacing tanah. Oke, terima kasih. Terima kasih.